Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila anak Bapak kelas 4 dan kelas 5, sebelum belajar mari kita berdoa dulu mulai. Setelah Bapak akan ambil absen untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Bila anak Bapak pada hari ini kelas 4 dan kelas 5 kita belajar dalam suatu ruangan ya. Dan pada kelas 4 Bapak akan mengajar gejala alam yaitu IPS, dan kelas 5 sistem pernapasan atau IPA. Dan sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita membagi kelompok dulu. Setelah kelompoknya, pada kelas 4 Bapak akan mengasih 3 buah gambar dan amati gambar tersebut dan tuliskan penyebabnya. Gambarnya itu gunung meletus, tsunami Aceh, dan gempa bumi. Setelah pada kelas 5 kita akan mempelajari organ pernapasan. Ini gambarnya. Pada fungsi dari rongga hidung dan rongga mulut itu fungsinya sama sebagai menghirup udara untuk bernafas, sama masuk ataupun sebagai pintu masuk keluarnya udara ke tubuh. Dan begitupun trakea, itu bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Kemudian bronkiolus, yaitu tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru, terlihat pada gambar. Dan alveolus, yaitu berbentuk bulat kecil-kecil di dalam paru-paru, yaitu kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian laring itu organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Kemudian bronkus itu cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli kapiler, pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida lobus paru-paru. Kemudian tulang rusuk ini berada di pinggir paru-paru, yaitu berfungsi mengelilingi dan melindungi paru-paru. Kemudian diafragma, yaitu berbentuk garis melengkung di bawah paru-paru. Itu otot yang membantu paru-paru yang menarik dan mengeluarkan udara tulang rusuk. Dari penjelasan Bapak tadi, sekarang coba anak Bapak pada kelas 5 cari fungsi dari organ pernapasan yang telah Bapak acak secara berkelompok ya. Sekarang anak Bapak kelas 4. Setelah anak Bapak amati gambar gejala alam tadi, tentu anak Bapak akan berpikir adanya korban kan? Ya, tentu saja ada korban dan juga akan mengalami kerugian yang besar. Baiklah, Bapak akan mengambil contoh pada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Kemudian pada gempa bumi ini terlihat hancurnya rumah-rumah, itu menyebabkan kerugian begitu banyak. Dan kemudian pada gambar gunung meletus terlihat pada gunung meletus yang mengeluarkan asap dan lava yang membuat tanaman di sekitar gunung terjadi akan mengalami tanamannya mati, dan kemudian masyarakatnya mengalami pengungsian. Dan ada pun tsunami pada Aceh yang menyebabkan rumah-rumah hancur rata, terlihat pada gambar. Baiklah anak-anak Bapak kelas 4, itulah materi kita pada hari ini, dan tugas kelompok tadi silakan dikumpul, dan juga pada kelas 5 tugasnya kelompok tadi juga dikumpul. Baiklah, pada materi kita tadi pada kelas 4 yaitu gejala alam, terus kita sudah memahami tentang gejala-gejala yang menyebabkan kerugian manusia sepertinya gempa bumi, tsunami Aceh, dan gunung meletus. Dan juga pada kelas 5 kita mempelajari sistem pernapasan. Tentunya kita sudah tahu apa fungsinya dari hidung, mulut, dan lain sebagainya. Itulah untuk pembelajaran pada hari ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Dan assalamualaikum.